Kemudian syarat yang berkaitan dengan objek transaksi ini juga ada 3. Jadi objek transaksi itu yang pertama harus mubahul manfaah mutlaqan. Artinya manfaatnya itu mubah, dibolehkan secara mutlak. Barang ini boleh dijual. Ya, seperti makanan-makanan yang halal, ya, kendaraan, kemudian buku atau kitab-kitab. Ini adalah barang-barang yang memiliki manfaat yang mubah atau dibolehkan. Sehingga kalau ada objek transaksi atau barang-barang yang tidak dibolehkan di dalam syariat, ya, maka berarti barang-barang itu menjadi haram hukumnya diperjualbelikan. Seperti menjual rokok, menjual alat musik, ya, menjual khamr dan sesuatu yang memabukkan, maka ini berarti barangnya adalah tidak dibolehkan, ya, tidak termasuk mubahul manfaah mutlaqan. Kemudian yang kedua, syarat dari objek transaksi itu adalah maqduran ala taslimihi. Artinya adalah mampu untuk diserah terimakan. Kalau ada barang yang tidak mampu untuk diserah terimakan, maka jual belinya menjadi tidak sah. Kalau ada mobil yang hilang, mobil yang dicuri, atau ada burung di angkasa, ikan di lautan lepas, maka ini tidak dapat diserah terimakan. Dan termasuk jual beli yang gharar atau yang menipu, tidak jelas. Ini ya objek transaksi yang kedua tadi syaratnya apa? Maqduran ala taslimi, mampu diserah terimakan. Kemudian yang terakhir adalah ma'luman. Ma'luman ini artinya diketahui. Objek transaksinya itu diketahui oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak ini mencakup 2 sisi. Yang pertama adalah dari sisi harga barang itu sendiri, ya. Kemudian juga yang perlu diketahui adalah wujud dari barang itu. Jadi harga barangnya harus jelas diketahui, kemudian wujud barangnya juga harus diketahui. Harga yang ditampilkan atau ditawarkan harus jelas, spesifik, berapa nominalnya. Kalau yang ditawarkan misalnya tidak jelas, misalnya ada penjual mengatakan, saya jual barang ini kepadamu dengan harga nanti saja, ya, atau harga sesukamu, atau ada istilah apa lagi, warung seikhlasnya, ada itu, pernah ada, ya. Ini berarti tidak jelas kan? Kalau tidak jelas berarti jual belinya menjadi tidak sah. Ini masalah harga. Kemudian wujud barangnya juga harus jelas. Ya, jangan sampai mengatakan saya jual mobil ini kepadamu, ya, tapi nggak tahu mobilnya ada di mana atau mobilnya seperti apa. Harus jelas wujudnya. Minimal adalah dia harus melihat secara langsung wujud barang tadi. Itu minimal. Atau kalau dia tidak bisa melihat secara langsung, dia harus tahu spesifikasinya, ya, sifat-sifat dari barang itu. Mobil yang dijual tadi misalnya, itu harus dilihat secara langsung, ya, di depan mobil itu, ya, pembeli melihat secara langsung. Atau kalau tidak memungkinkan, dia bisa mengirim foto atau video spesifikasi sifat-sifat dari mobil ini. Mobilnya merek apa, warna apa, ya, kemudian cc-nya berapa misalnya. Itu harus diketahui secara jelas. Seakan-akan orang yang mendengar spesifikasi ini itu melihat secara langsung barang tadi, ya. Begitu juga kalau melihat foto dan video secara jelas. Jadi objek transaksi bagaimana itu bisa diketahui itu dengan dua cara. Yang pertama adalah melihat secara langsung, ya, ru'yatu sil'ah. Jadi melihat secara langsung. Kedua adalah
sifat takfi fis salam, artinya adalah ada spesifikasi barang atau sifat-sifat, ya, dijelaskan sejelas-jelasnya sampai-sampai orang yang mendengar itu melihat secara langsung. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.